Ini saya baru tahu, kalau ABS rusak, motornya rusak, itu Iya. bisa rem mengunci. Bisa, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu kawan-kawan, itu suara ABS. Ya. Ulang lagi dong, Mas. Dalam suara nih. Wah, kayak suara gajah ya, Mas ya? Ya, keras ya, Pak ya suaranya. Ya, seperti itu, Pak. Untuk suara kalau umpamanya kondisi motor ABS udah nggak bagus, Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahmadiyah. Selamat Gimana nih, Pak? tahun baru. Oh iya, Pak, selamat Semangat tahun baru, Pak. apa Mas? Semangat baru? Semangat sama aja sih, Pak. Masih sama aja. Baik. Mas Tri, Iya, Pak. kemarin Mas Wawan kan buat konten nih Iya. tentang ABS ya? Tentang ABS ya? Iya. Oke, oke. Nah, dari setelah kita buat videonya, alhamdulillah banyak yang bertanya. Wih, iya. Gimana, Pak? Bagaimana caranya mengetahui kalau mobil saya itu ABS-nya masih bagus? Oh iya, untuk ABS ya, Pak ya? Ya, ABS. Untuk mengetahui kondisi masih bagus, yang pertama ini, Pak. Ya. Yang jelas, mobil kalau direm masih berhenti, Pak. Oh iya ya? Ya, itu yang pertama itu, Pak. Yang jelas, yang pertama, masih berhenti dan kondisi remnya nggak ngunci. Itu kondisi ABS masih normal dan sistem remnya masih bagus. Oke. Iya. Yang kedua, ini untuk yang pasti kelihatan untuk kerusakan ya, Pak ya? Ya. Itu akan muncul indikator ABS di dashboard, Pak. Di dashboard. Ya, Nyala di lampu ABS speedometer, ya? ya. Langsung nyala kalau terjadi kerusakan pada sistem ABS. Oke. Ya. Apa saja yang terjadi kerusakan apabila lampu indikator ABS itu menyala? Oke, untuk lampu indikator ABS, Pak, Ya. kebanyakan itu yang rusak di bagian sensornya. Oh, sensor. Ya, entah itu dari unit sensornya atau dari konektornya sendiri. Ya. Tapi ada juga yang kemarin habis nemuin sih, Pak. Ya. Itu dari rotornya. Jadi rotor itu istilahnya yang pembacaan dari sensornya itu biasanya kalau nggak di bearing rodanya, itu di as rodanya. Jadi kalau kemarin kasusnya di Nissan March, itu untuk bearing rodanya yang depan kiri itu kondisinya udah nggak bagus. Jadi untuk pembacaan di scanner itu untuk kecepatannya paling beda di antara 4 roda. Ini bearingnya aja bermasalah. Iya. Itu terbaca oleh apa namanya? Oleh ECU ya? Ya, terbaca, Pak. Jadi apa inputan dari semua sensor kan pasti masuk ke itu dulu ya, Pak. Ah. Ya, jadi untuk pembacaannya emang terbaca berbeda, jadi efek dari bearing rodanya sendiri. Oke. Bisa kita perlihatkan nggak sih Mas, kayak mana sih bentuk sensornya? Mari, Pak, Ayo. kita cek dulu. Ayo kawan-kawan, kita jalan-jalan dulu bersama Mas Nova. Assalamualaikum. Nah, kita berkunjung dulu ke Iya, ini- base campnya Mas Nova. Iya, ini mumpung Pak Mas Nova lagi bongkar, Ah. kita lihat ini, Pak. Iya. Untuk sensor ABS. ABS-nya, Pak. Apaan lu? Ini Mas Nova. Monggo, monggo, monggo. Untuk sensornya terletak di sini, Pak ya. Ini untuk kabelnya. Di atas ini nanti akan masuk ada soketnya yang terhubung ke ECU-nya yang ini ya, motor aktuatornya ABS. Oke. Ya, untuk sensornya terletak di sebelah sini, Pak. Ya, ini Ini kawan-kawan sensornya. untuk mobil-mobil yang agak kecil kayak Nissan March, Livina, itu kebanyakan untuk sensor rotornya atau pembaca dari sensornya itu terletak di laker rodanya, Pak, di bearing rodanya. Oke. Nah, terus yang tadi Mas sebutkan itu
yang bermasalah adalah bearingnya. Ya, dari bearing rodanya. Jadi, Nah, kawan-kawan, Mas Tino udah datang, Mas Tri. ya, ini Pak, untuk sensor rotor ya Pak ya. Ini dari bearingnya. Kalau terjadi kerusakan di bagian sini, ini sebenarnya ya Pak ya. Untuk sensor rotornya ini nggak bisa kebalik Pak untuk bearing rodanya. Jadi ini ada magnetnya Pak ini Pak. Ini ada sedikit magnetnya. Iya. Ini kalau dipasangin besi ini kerasa agak ketarik. Nah, ini yang agak ketarik nih. Jadi kalau kemagnetannya udah lemah atau ada terjadi sedikit kebenjolan atau pernah ketekan, itu untuk pembacaan sensornya itu nggak rata. Jadi nanti terbaca putaran rodanya nggak sama dari roda yang lain. Oke, Mas, saya muncul pertanyaan. Ini model Mars tahun berapa nih kayak gini? Ini semua sih Pak, dari pertama kali Nissan Mars sampai yang sekarang yang terbaru. Berarti dari dulu ABS sudah ada di Nissan Mars? Iya, sudah ada. Jadi dari generasi yang pertama yang udah ABS, pasti untuk sensor rotornya ada di bearing rodanya. Wah, ilmu baru kawan-kawan. Iya. Jadi ABS itu ngebaca kapan dia harus melakukan proses rem Iya, jadi untuk anti-lock brake system ya? Iya, pembacaannya dari bearing rodanya. Sini, kawan-kawan dia. Ternyata di sini ada apa tadi? Apa Mas bilang di sini? Ini sensor rotor namanya Pak ya. Oh, sensor rotor. Ada magnet kata si. Iya, ini ada magnetnya, ini ada kemagnetannya. Ya? Iya. Ah, tuh Kak. Nempel ya? Iya, nempel ini. Jadi kalau ini udah lemah, Iya. Nanti untuk pembacaan putaran rodanya itu akan berbeda. nah pertanyaannya, ini berapa lama bisa lemah? Apakah dia duluan lemahnya habis atau rusaknya si bearing duluan? Iya. Itu tergantung dari kualitas bearingnya sendiri ya Pak ya. Oke. Jadi kan beda produsen ya. Iya, produsen ya. Ya, itu biasanya ini kualitasnya beda-beda. Ya, soalnya untuk yang kasus terakhir kemarin, itu bearing rodanya sebenarnya belum bunyi. Tapi untuk rotornya ini pembacaannya udah ini. Habis. Iya, jadi udah lemah lah istilahnya. Jadi pembacaan dari sensornya sendiri terbaca lebih sedikit putarannya. Wah. Nah, ini kalau udah lemah, muncul nggak di indikator? Muncul Pak. Muncul. Jadi kemarin malah munculnya indikator ABS sama indikator handbrake. Wah. Ya, jadi trouble-nya emang dari rem. Ya, dari lakernya ini sendiri. Yang handbrake-nya muncul karena apa, Mas? Yaitu jadi untuk ABS-nya itu akan memunculkan dua malfungsi itu. Wah. Padahal untuk trouble cause-nya emang dari sini sih. Tuh kawan-kawan, ada informasi bocoran bagus nih. Iya. Kalau muncul indikator 2, yang pertama tadi ABS disertai dengan handbrake. Iya. Nah, itu bisa jadi. Bisa jadi. Dari sensor rotornya. Ya, ini pengalaman dari Mas Tri ya, yang sudah menemukan masalah ini dan menyelesaikan ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Kemarin teratasi Pak. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan awal. Iya, oke. Bagaimana cara mengetahui ABS sebuah mobil itu masih berfungsi? Oke. Ini dari motor ABS-nya sendiri, Pak. Oh. Ya. Bagaimana cara mengetahui, Mas? Untuk motor ABS biasanya kerusakan itu terjadi biasanya muncul bunyi pas awal di on kan kunci kontak. Bukan starter ya? Bukan. On. Jadi kunci kontak di on biasanya kalau motor normal? Iya, normal itu akan diem. Kalau udah rusak biasanya bunyi krrrr kayak gitu. Bunyinya krrrr gitu? Iya. Jadi kayak harusnya kan kalau normal kan belum kerja ya Pak, on. Iya. Tapi kalau yang udah rusak itu akan terdengar kayak ada putaran dinamo di dalamnya. Oke, sebentar Mas, sebelum kita jauh ke sana, muncul pertanyaannya itu pada saat kunci di-on-kan, itu kan ada yang bunyi tuh. Iya. Seperti apa? Pompa bensin. Pompa bensin. Iya. Ya, kalau itu bunyi kan berarti normal di belakang. Iya. Nah, ada bunyi tambahan berarti ya? Iya, betul. Jadi kalau pompa bensin kan biasanya di bagian belakang ya Pak? Iya, bagian belakang. Ya, kalau ini di depan kerasa banget di bagian dashboard bagian bawah sih. Kencang itu suaranya? Lumayan Pak. Soalnya suaranya biasanya emang agak kencang. Kalau udah rusak, iya. Nah, kalau muncul suara seperti itu, yang terjadi masalahnya apa? Ya, yang jelas untuk sistem ABS-nya nggak bekerja secara maksimal ya Pak ya. Oh iya. Jadi nanti bisa sampai remnya ngunci, bisa nanti di rem malah untuk sistem ABS-nya nggak kerja juga bisa. Wah, ini muncul pertanyaan baru Mas. Gimana, Tri. Pak?
Ini saya baru tahu, kalau ABS rusak, motornya rusak, itu Iya. bisa rem mengunci. Bisa, Pak. Wow. Jadi kayak dulu pernah ada kasus sih, Pak. Untuk apa sistem ABS-nya itu kan ada sekernya ya, Pak. Heeh. Sekernya putus ya. Mobil dipakai buat jalan, Heeh. itu remnya ngunci. Waduh. Iya. Saya pernah menemukan sebuah mobil terparkir di mall, Oh iya. nggak bisa jalan. Saya kira, lah kenapa mengunci? Banyak ngunci, Mas. Iya. Lah, apakah apakah keanginan? Iya. Tapi yang bisa jalan, akhirnya dipanggil montir, tapi Iya. saya tinggalin aja, saya nggak Iya. ngerti apa masalahnya. Iya. Mungkin salah satunya itu juga. Bisa jadi, Pak. Jadi terjadi kerusakan di motor aktuator ABS-nya itu sendiri. Kalau keadaan darurat seperti itu, apa yang harus dilakukan, Mas Tri? Untuk Untuk- bisa jalan menuju ke bengkel. Menuju ke bengkel ya. Biasanya sih, Pak. Iya. Untuk motor aktuatornya kita reconnect untuk soket kelistrikannya. Biar tidak diaktifkan gitu. Iya. Sementara dilepas, setelah itu dipasang lagi, dicek apakah masih ngunci. Kalau umpamanya udah bisa, emang terjadi kerusakan di motor aktuatornya ya, Pak ya. Nanti bisa diganti lah. Diganti. Iya. Kalau umpamanya udah nggak bisa, emang harus ditowing. Terpaksa harus ditowing. Dibawa ke bengkel untuk analisa lebih lanjut. Ada, pernah juga seperti itu. Sudah dicabut fuse-nya atau apa istilahnya, screen atau apalah. Iya. Tapi tetap nggak mau kebuka. Kalau selama ini belum pernah sih, Pak. Tapi yang pernah dibuka jalan lagi. Iya. Oh, itu di mana letak ininya? Di screen atau fuse atau seperti apa, Mas? Nonaktif. Untuk soketnya itu ada di ini, Pak. Jadi satu sama motor aktuatornya. Iya. Jadi kalau untuk Jadi sekernya, dicabut ya berarti ya? iya, jadi di-reconnect soketnya. Di-reconnect Iya, soketnya. Saya untuk motor aktuator kan ibaratnya itu ECU-nya ABS ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi kita harus reconnect, lepasnya pas di motor aktuatornya sih. Ada ABS yang langsung kelihatan nggak? Yang gampang dilihat. Kalau ini kan agak ke dalam nih ABS-nya. Oh, ini kelihatan, Pak. Ah, nih kawan-kawan. Iya. Nah, nih. Sebentar. Nih Mas Tino akan ngasih tahu maksudnya yang tadi disampaikan itu Iya. mencabut apa istilahnya, Mas? Ya, ini untuk reconnect soket yang ada di motor aktuatornya nih, Pak ya. Motor aktuator ABS. Tapi untuk sebelum reconnect soketnya, lebih baik untuk main aki-nya dilepas terlebih dahulu. Oh, Iya. min aki dilepas dulu Iya, kawan-kawan. betul. Dan kalau itu dicopot, otomatis dia akan rem tadi akan kembali membuka. Ya, istilahnya kita coba-coba ya, Pak. Coba ya, tes ya. Betul. Jadi kadang kalau udah terlanjur ngunci, Ha-ha. kalau udah nggak mau balik lagi, ya udah, emang Harus ditowing. iya. Ya, karena untuk aktuatornya kan emang kerjanya kan harusnya inputan dari ECU juga ya, dari Iya, betul. ECU utama. Betul. Tapi kalau umpamanya udah bener-bener macet, Ha-ha. nggak bisa ngelepas lagi lah istilahnya Iya. remnya, itu emang harus ditowing mobil jadinya. Wah. Oke. Nah, itu Mas sudah jelaskan apa aja yang harus kita cek ya kalau pengen tahu ya Iya. ABS kita itu berfungsi atau tidak. Nah, yang terakhir, kalau kondisi jalan, Iya. gimana cara ngetesnya? Oke, kita tesnya pakai scanner ya, Pak, untuk pembacaan putaran rodanya. Oh, pakai Iya, scanner. heeh. Oke. Baik kawan-kawan, ini kita pindah unit lagi nih. Ini mumpung Mas Tri lagi berbaik hati karena CEO-nya CEO tahun ini. Iya, ini tahun 2023, Pak. 2023. Ya, kita sapa dulu. Mas. Nah, mobil ini yang akan dites sama Mas Tri. Seperti apa cara ngetes ABS sebuah mobil masih berfungsi atau tidak? Seperti apa caranya? Mari kita simak kawan-kawan. Oke. Seperti biasa, Ya, kita Mas Tri. pasang scanner dulu, Pak. pasang scanner dulu. Sudahkah? Nah. Oke. Baik, ini kawan-kawan, Mas Tri akan mencoba
Seperti apa caranya melihat bahwa motor ABS ini masih berfungsi baik dan normal? Ya, yang pertama Pak, ini untuk motor ABS ini ada pengecekannya. Ini di aktif test ya. Aktif sistemnya. test ya? Ini ABS motor. Langsung kita start aja. Jadi ini kondisinya harus posisi on. Ini on nih? Ya on ini. Oh, jadi oke. kalau posisi motor ABS-nya ini saya on kan, nanti terdengar di bagian aktuatornya itu akan ada sedikit bunyi. Oke, sebentar, saya ke sana ya. Untuk mendengarkan. Di sebelah sini ya, Mas ya? Ya. Waduh, sebentar Pak, ini kurang panas mobilnya. Nah, seperti itu Pak. Nah, itu kawan-kawan, itu suara ABS. Ya. Ulang lagi dong, Mas. Dalam suara ini. Wah, kayak suara gajah ya, Mas ya? Ya, keras ya Pak ya suaranya. Ya, seperti itu Pak. Untuk suara kalau umpamanya kondisi motor ABS udah nggak bagus, posisi kunci kontak on, itu udah langsung bunyi seperti itu. Tuh. Ya, ini tadi kan posisi mesin hidup ya. Ya. Di aktif tes pakai scanner. Suaranya seperti itu. Nah, Ini berarti posisi ABS masih bagus nih? masih bagus. Masih bagus. Motor ABS-nya masih bagus. Ini sekarang kita ngecek untuk putarannya ya Pak ya. Putaran. Untuk Berarti pembacaan sensornya. Ya. baik kawan-kawan, ini seru ini. Jarang-jarang nih dapat kayak ginian. Ya, ini kan untuk kondisi mobilnya yang diangkat cuma bagian depan ya Pak ya. Ya, benar. Ini untuk yang terbaca nanti yang putaran roda depan aja yang Depan. ya depan Yang kanan mana kiri. yang kan kelihatan? Yang sebentar tak jadiin satu aja ya Pak ya. Oh ya, ini udah jadi satu sih. Yang nomor 2 atas ini Pak, depan Nomor kiri atas ya sama depan kanan ya Pak ya. Oke, baik. Oke, ini Kita kita lihat coba nih. Pak putarannya Pak ya. Kecepatannya 5, 7. Ya, ini kondisinya putarannya sama ya Pak ya. Ya. Nah, ini kalau untuk kasus yang kemarin waktu indikator ABS muncul, itu putarannya roda depan kanan kiri itu beda Pak. Tuh kawan-kawan, bisa lihat kan sama 64, 62, 55, 51, 45, 42, 3. Kalau Putarannya kasus sama. yang tadi Mas Tri bilang beda. Ya, putarannya Bedanya jauh, Mas? sekitar 5 km per jam Pak. Oh, jauh. Baru itu 10, 110, 115 gitu ya? Iya. Tuh kawan-kawan. Ini Berarti- kondisinya masih bagus. Tapi ini hanya untuk mengetes ini ya, mengetes dia membaca ya? Ya pembacaannya. Oh, pembacaannya ya. Ya kalau untuk kondisi ABS-nya sendiri, Heeh. untuk pengecekan Pada saat berjalan. ya saat jalan, itu nanti untuk ini sih perbedaannya sama yang non ABS. Ya. Untuk jarak pengeremannya akan lebih pendek. Jadi untuk sistem kerjanya ABS sendiri kan sebenarnya namanya kan anti braking lock system ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau untuk yang non ABS itu pasti akan lebih panjang. Pada saat ngerem. Ya, mendadak. pada saat ngerem. Terus nanti ada resiko meleset juga. Heeh, Kalau benar. yang untuk ABS, ini untuk resiko melesetnya slipnya roda itu kan lebih sedikit sama Iya. untuk sistem kerjanya kan saat kendaraan melaju direm. Kalau yang ABS kan nekan terus ya Pak ya. Betul. Kalau yang non ABS kan Non nekan ABS terus. nekan terus. Ya kalau yang ABS, kan ABS neken, buka tutup. yang di pedal rem kan nekan ya. Ya. Tapi untuk ABS motornya akan buka nutup katup. Betul. Ya, jadi untuk pengeremannya akan terasa lebih lembut dan jarak pengeremannya lebih dekat. Nggak sejauh yang non ABS. Oh, Ya, seperti itu. Siap. Berarti kalau ingin merasakan sendiri harus dites ya Mas ya? Ya, harus dites jalan. Tapi tesnya juga harus hati-hati ya. Iya, betul. Iya kan? Sekali, Jangan di betul sekali, kondisi jalan ramai ya. Ya, Nanti tiba-tiba mobil belakang kaget. ya kaget malah nyeruduk malah Kerja. tambah urusannya. Tambah urusan. Ya. Tapi yang tadi kawan-kawan, kalau sudah mendengar suara yang seperti gajah tadi, Iya. nah itu berarti Itu- ciri-ciri ABS-nya sudah mulai rusak. Ya, itu ABS. Atau Udah rusak. lampu ABS-nya aja Nyala. nyala, ya? Iya, betul. Oke. Oke. Baik, apa lagi Mas Tri? Sudah cukup? Sudah sih, Pak. Poin itu? Oh iya, untuk tambahan satu lagi ya Pak ya. Ya. Untuk indikator ABS-nya nyala, Mm-mm. itu bisa jadi juga untuk sekringnya putus. Oh, screen. Ya, sekring ABS-nya putus. Itu kalau sekringnya putus atau dicabut, pasti indikator ABS-nya juga akan nyala. Oke. Ya, seperti itu. Baik, tambahan. Ya. Tapi kalau dia putus, berarti fungsinya nggak jalan, Mas? Nggak aktif? Nggak fungsi Pak. Jadi untuk sekringnya itu ibaratnya jalur arus utama yang ke
motor ABS-nya. ya? Iya. Baik. Kawan-kawan, kalau punya mobil yang sudah ABS dan lampu ABS-nya hidup, Iya. jangan dibiarkan. Iya, Karena itu kan resiko, salah Pak. satu fitur tambahan ya. Ya betul Pak, fitur keselamatan juga itu. Pak. Fitur keselamatan. Iya. Masa udah ditambah biar selamat malah nggak mau selamat. Iya betul. Baik, hubungi Mas Tri aja nanti. siapa? Atau Mas siapa? Ini ada kawan Ya, kita. itu Mas Tom. Itom ya Mas itu. Tom ya, Mas Tom ya. Nomor teleponnya berapa Mas Tom? Itu Nomor ada teleponnya Pak. berapa? Ada ya? Ada itu. Nomor Pak. telepon ada? Ada. Nanti Langsung, kita Pak. letakkan di ini. Di Iya. mana? Di Iya, keterangan iya, ya? di bawah bawah. sini Pak nanti. Di bawah sini Pak ya. Baik Mas Tri. Oke, siap. Terima Pak. kasih. Sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang sudah memiliki mobil yang sudah disupport oleh ABS. ABS ya. Dan lebih mengerti lagi seperti apa ciri-ciri ABS, yang ABS sudah rusak. rusak. Ya. Oke, Pak. Baik. Siap. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen untuk channel kita Al Motor. Dari saya cukup sekian ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.